Tapi katanya juga tren iya soda awe lain awe teman kopi soda bocor ini suaranya. Udah ya. Ya. Nanti ini kita install di OS ya. Mungkin ada yang pakai Linux, boleh diinstal di Linux, atau nanti yang diinstal di Windows juga nggak apa-apa diinstal di Windows gitu kan. Ini agak ada sedikit panduannya mungkinnya sedikit. Untuk di Linux sih mungkin yang kita perlukan yaitu yang pertama JDK gitu kan. Kita tinggal install dan setting Java Home-nya. Nanti download di Oracle Web ya, mungkin Java Development Kit versi yang terbaru. Terus yang selanjutnya juga bisa download binarinya di Apache untuk Nivi-nya gitu kan. Caranya gampang sih untuk installnya gitu kan. Tinggal diekstrak file. Terus nanti runningnya tinggal di run aja program nivi.sh-nya gitu kan. Nah, biasa kalau setelah running nanti akan muncul log seperti ini. Dan itu biasanya runningnya di port yang by default itu di 8443 di sini. Nanti kita tinggal akses di webnya atau menggunakan web browser dengan mengetikkan IP lokal gitu, HTTP localhost atau misalnya 127.001.843 nih. Nah, kalau di Windows juga kurang lebih sama ya. Kita nanti butuh install JDK. Oh ya, kita sambil jalan. Nah, yang pertama kita install JDK gitu kan, terus di setting dulu Java Home-nya. Ini ada beberapa contoh untuk referensi instalasinya ya. Kurang lebih sama juga sih dengan yang di Mac atau di Linux. Yang penting yang utama adalah kita install Java sama ekstrak binary Nivi-nya gitu kan. Terus tinggal di run aja programnya. Nah, untuk JDK sih teman-teman bisa ambil atau download di Oracle website. Ya, di sini banyak versinya ya. Ada yang buat Solaris, Windows, atau buat Linux juga mungkin ada juga. Nanti tinggal cari aja di websitenya gitu, tinggal di download. Karena saya menggunakan Windows, mungkin bisa juga pilih yang Windows aja buat teman-teman yang pakai Windows gitu. Pakai ambil yang X64 atau X86 tergantung arsitektur PC atau laptopnya. Nah, untuk yang di Windows sendiri ini kita perlu setting Java Home-nya. Java Home-nya itu biasanya setelah instalasi Java-nya akan tersimpan di program file /java gitu kan. Nah, kemudian kita buka di sistem variable, environment variable, terus di properties, terus tambahkan variable baru dengan name-nya java_home. Variabelnya ini lokasi file si Java-nya gitu kan. Kurang lebih gitu. Terus ditambahin juga environment variable selanjutnya yang binarinya. Nah, untuk mengecek sukses atau enggaknya, teman-teman bisa buka command prompt gitu kan, cmd di Windows. Diketikkan aja JavaC atau programnya. Kalau outputnya seperti ini, harusnya Java-nya sudah running gitu. Kayak gitu. Nah, kurang lebih itu aja sih untuk ngerunning cara installnya ya. Yang pertama running Java atau install Java, yang kedua tinggal diekstrak Nivi-nya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bahas terkait user interface si Nivi-nya. Nah, ini saya bikin contoh file ya. Mungkin kita bisa sambil coba juga mungkin ya. Ini kita bikin dua prosesor ya. Misalnya contohnya get file dan put file gitu kan. Get file ini misalnya kita ngambil file dari direktori A gitu kan. Terus kita simpen lagi
put file ke directory B, atau ini cuma mindahin file lah ke prosesor yang simple gitu kan. Caranya tinggal drag and drop, terus tambahin aja tinggal directory, terus bikin relationship, terus start prosesor. Kita coba di ininya ya. Kita cobain di NIV-nya langsung. Sebentar. Sudah muncul kah? Oh, lagi loading. Nah, ini sudah muncul ya. Sudah muncul, teman-teman? Sudah, Bang. Sudah ya? Oke. Nah, ini contoh yang tadi ya, yang get file, put file ini. Nah, ini kita coba. Atau ini udah saya bikin sih gitu ya, get file, put file, terus lanjut di running. Kalau misalnya teman-teman mau cobain, kita tinggal di drag and drop aja sini. Kita ketikkan di sini get file misalnya. Ini di get file. Nah, ini muncul ya yang baru gitu. Terus tadi kita setting direktori yang akan kita baca gitu ya. Ya. Direktorinya misal saya coba full screen aja gini. Udah muncul ya full screennya. Nah, nah. Ini kita akan get file dulu, misalnya kita configure di sini, terus di setting nih input directory-nya, misalnya input directory-nya di sini. Atau kita pakai yang udah jadi aja lah mungkin ya, biar gampang. Nah, nanti teman-teman di input directory-nya sini diisi gitu kan, input directory sesuai dengan directory yang akan dimasukkan, dan terus nanti akan bikin relationship dengan put file. Put filenya juga di sini ada directory-nya apa gitu kan. Nah, ini simple aja sih gitu kan. Ketika ada tanda centang hijau gini, berarti dia prosesor ini tuh lagi nyala gitu kan. Kayak gitu, atau dia lagi running lah gitu. Nah, kalau misalnya ada tanda ini, berarti dia di sini masih error. Ini kan muncul ya, kelihatan errornya kelihatan, input directory-nya kurang gitu kan, atau invalid gitu kan. Kita coba kalau misalnya mau dikonfigur, cobain ini. Nah, tuh terkait input directory-nya sudah mulai hilang gitu kan, gitu. Karena tadi udah kita konfigur misal. Nah, kita ini tambahin sukses. Nah, ketika udah kita config yang benar, biasanya seperti ini. Cuman di sini ada tanda merah, artinya si prosesor ini nggak jalan atau belum running. Kita tinggal klik kanan running gitu. Kalau mau dijalankan. Nah, selanjutnya prosesor berikutnya put file misalnya. Put file ini buat dia nulis file ke tempat lain gitu kan ya. Nulis ke tempat lain, misalnya saya punya folder yang lain. Nah, ini kita coba put file. Nah, ini masih error nih. Errornya apa nih? Relationship success gitu kan. Berarti kita bikin tambahan prosesor lah mungkin ya. Kalau misalnya ini tinggal dikit, harusnya bisa bikin relationship permanent value. Oke. Nah, udah gini aja. Bikin ini prosesornya cuma mindahin satu file ke tempat file lain.
Nah, ini saya coba bikin foldernya dulu. Misalnya ini folder ini folder input yang di kiri gitu kan ya. Ini folder output yang di kanan. Ini kan foldernya output kan ya. Nah, ini kita simpan aja di kanan. Misalnya ini di kiri input, kanan output gitu kan. Atau kita tambah directory lain. Nah, karena directory tadi itu sedang running gitu kan ya. Ini sedang stop gitu kan ya. Coba kita, ini kan masih kosong ya nih, inputnya masih kosong, terus outputnya juga masih kosong. Kita coba simpan file, misalnya ini ada file test gitu, dan kita simpan di input misalnya di sini. Nah, ini kan file inputnya ada ya. Nah, oh ini prosesor yang satu ini sedang running ini, maaf nih. Ini kita stop dulu lah biar paham dulu. Nah, ini kita stop dulu. Oke. Oke. Nah, ini karena prosesornya sedang stop ya, di input ini sebenarnya ada satu file gitu kan, test.txt gitu misalnya. Nah, ini kita coba ketika kita running, apa yang akan terjadi gitu misalnya, kita set running. Nah, di sini kita berarti dia ada satu thread yang lagi running, satu buah thread gitu kan ini, karena dia udah kita jalankan tadi gitu. Nah, ini active thread, berarti dia si get file ini udah running gitu. Nah, kita lihat di sini file input ini dia sudah nggak ada nih. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, file input di sini tadi kan ada teks ya. Nah, di sini dia masuk ke queuing atau di antrian sini. Artinya kita coba dulu, kita lihat ya di queuingnya apa sih isinya gitu. Nah, ternyata di queuing ini adalah filenya. Ini yang nanti akan kita pelajari ke depannya. Jadi si file yang tadi di input itu diproses, dia akan disimpan di temporarinya si NIV-nya ini gitu untuk diproses ke berikutnya gitu. Nah, ini bisa kita lihat namanya test.txt gitu kan. Ini filenya belum diapa-apain karena prosesor yang berikutnya ini masih di stop gitu kan. Artinya sebenarnya ini masih gantung juga ya, di sini ada yang tadi ada tulisan inputnya. Nah, kita lihat di output kan ini masih kosong nih. Nah, ketika kita jalankan output yang tadi akan diproses nih queuing ini nih. Coba kita running. Set. Nah, ini kita threadnya udah running gitu kan, mulai running. Kita lihat di outputnya. Nah, ini udah muncul nih teks ini nih. Artinya dia udah selesai nih menjalankan programnya nih. Jadi kita memindahkan dari folder input ke folder output gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, itu simple proses aja sih ini. Cuma mindahin dari satu file ke file apa, satu folder ke folder lain. Nanti mungkin teman-teman bisa juga pakai prosesor untuk SFTV, FTV atau SSH dan sebagainya itu untuk memindahkan file, atau mungkin nanti ada beberapa prosesor lagi yang kedepannya yang akan kita pelajari. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Kita sambil lanjut mungkin ya. Nah, itu contoh yang tadi ya, mindahin file, prosesor yang simple gitu kan. Nah, ini yang akan kita pelajari di berikutnya, yaitu terkait flow-based programming. Ya, memang si NIV ini berdasarkan flow-based programming gitu, dan flow-based programming itu dia mendefinisikan aplikasinya sebagai sebuah jaringan black box proses gitu kan, atau misalnya lebih ke yang tadi ya, memproses satu hal akan di queuing atau diproses atau di passing ke proses berikutnya, atau akan dihubungkan menjadi sebuah konektor atau connection gitu kan,
untuk diproses ke blok berikutnya atau prosesor berikutnya gitu kan. Dan ini akan dilakukan sampai keseluruhan proses selesai gitu kan, sesuai dengan proses bisnis atau misalnya sesuai dengan requirement dari yang dibutuhkan gitu kan. Jadi karena ini flow based programming mungkin urutannya banyak nih. Ada yang cuma ngeproses file di input ke database simple gitu. Ada yang tadi yang kompleks, baca dari web, buka API-nya, terus filter API-nya, terus diisi data API-nya, terus diproses ke di-convert ke JSON, JSON input ke database. Nah, ada yang seperti itu juga gitu kan, atau misalnya diolah lagi dan sebagainya. Itu tergantung dari yang dibutuhkan atau requirement-nya. Begitu ya, tergantung flow-nya. Nah, bagaimana Nevi itu bekerja gitu kan? Ini mungkin yang tadi sekilas kita lihat ada sebuah data gitu kan, mungkin ini datanya bisa macam-macam ya, ada struktur, tidak terstruktur atau semi structure, ada dari database file atau dari text, image dan sebagainya gitu. Terus tadi prosesor ini ya, prosesor yang kita tulis tadi itu get file, put file gitu, ada sebuah prosesor. Nanti antar prosesor ini akan dihubungkan dengan sebuah konektor gitu kan. Konektor itu yang tadi hubungan antar itu ya, antar proses satu dengan proses berikutnya. Nah, dari data ini dia akan diproses. Prosesnya ini outputnya akan menjadi flow file. Flow file itu yang tadi ya, yang misalnya ketika kita proses berikutnya di hold kan ada tuh, dia masuk antrian dulu nih, belum diproses berikutnya. Nah, itu isinya adalah flow file ini. Flow file ini tuh akan masuk ke antrian gitu kan, selama proses berikutnya itu masih di stop gitu kan. Kalau misalnya proses berikutnya belum dibuka, dia akan banyak nih flow filenya di sini, bisa sampai ratusan giga dan sebagainya gitu kan, bisa numpuk. Ketika ini dijalankan, dia akan menjalankan lagi prosesornya ini, bisa diolah ke prosesor yang atas atau di prosesor yang ke sebelah gitu. Itu tergantung dari flow-nya nanti gitu. Kurang lebih flow-nya seperti ini sih urutannya gitu. Jadi nanti bisa kita atur fungsi-fungsi yang akan dipakainya apa aja gitu. Oke. Nah, beberapa konsep utamanya yang tadi udah dijelaskan ya, ada flow file, ada prosesor gitu. Kalau flow file itu adalah user data yang diproses dan akan menjadi flow file input buat proses yang lainnya gitu kan. Jadi kayak gini nih, data diproses, dia akan menjadi flow file. Nah, flow file ini juga akan menjadi input buat prosesor berikutnya. Nah, outputnya dia akan menjadi flow file lagi gitu. Tentunya flow file yang di kiri, yang di kanan itu bisa jadi beda, bisa jadi sama gitu kan. Kalau misalnya dia kontennya ada yang dimodifikasi, berarti flow file yang ini tuh akan berbeda. Tapi kalau cuma untuk atributnya yang berubah, ya berarti flow filenya ini tuh bakalan tetap sama gitu. Nah, flow filenya sendiri ada dua part ya, ada atribut, ada konten. Ya. Kalau atribut itu kayak misalnya nama filenya, kreatornya, date creation filenya dan sebagainya. Terus konten sendiri isinya. Kalau misalnya tadi nama filenya text.txt, konten itu isinya misalnya A, B, C, D, huruf, teks, dan sebagainya. Terus yang selanjutnya ada prosesor. Nah, ini prosesor ini yang tadi kita gunakan di sini ya. Nah, ini salah satu contohnya get file gitu kan. Nah, prosesor itu komponen untuk membuat, mengirim, menerima, transformasi, routing, splitting, merging, processing. Semua proses terhadap datanya itu akan diproses atau diolah oleh prosesor gitu kan. Fungsi-fungsinya banyak sih. Ada yang buat mengirim, misalnya tadi kan mengirim file dari satu direktori ke direktori lain. Atau bisa juga proses generate text, random text, itu bisa juga creating atau transformasi, misalnya ini akan mengolah nih variabel ini jadi variabel berikutnya dan sebagainya gitu, banyak. Nah, ini yang tadi ya,
Flow file ini ada dua, ada konten sama atribut gitu. Konten itu data isinya, atribut itu creation date, file name dan sebagainya. Ini untuk flow file sendiri, gitu kan. Flow file itu prosesor akan memproses flow file apapun gitu. Nanti prosesornya akan bisa melewatkan parameter flow file reference-nya untuk diproses ke data selanjutnya. Dan dia bisa running paralel gitu kan, berbeda thread dan sebagainya. Terus ada yang terakhir itu adalah konektor gitu. Kalau di sini kan konektornya yang ini, konektor ini. Konektor itu yang menghubungkan antara prosesornya gitu ya. Antar prosesor ini akan dihubungkan dengan konektor gitu. Dan di sini kan tadi kita lihat sendiri dia bisa menyimpan antrian file yang akan diproses gitu ya sebelum diproses. Ketika prosesor berikutnya di pause atau mati, dia yang lebih gitu. Mana nih? Nah ini. Nah kurang lebih gitu si konektor. Terus yang selanjutnya adalah prosesor. Prosesor sendiri banyak eh, jenisnya, ada sekitar, oh ini harusnya 345 ya, di versi yang Nivi sekarang itu ada 345 prosesor gitu kan. Dan prosesor ini sangat unik antar satu sama lainnya. Dan ini banyak juga ya, salah satu contohnya ini atribut rolling windows, atribut ke CSV, ke JSON, calculate record stat, dan sebagainya. Ini nanti tinggal dibaca-baca kalau misalnya teman-teman butuh, uh, atau misalnya teman-teman bisa bikin prosesor baru juga bisa gitu kan. Kayak misalnya ini di custom, bikin custom prosesor sendiri juga bisa gitu. Atau tinggal download di internet juga biasanya orang lain banyak yang bikin custom prosesor juga, tinggal dicari juga gitu. Nah, ini prosesor yang bisa dilakukan apa aja sih? Nah, ini dia bisa mengolah beberapa data source dan data sync gitu kan. Ribuan data source gitu kan, banyak, dan data-data sendiri source-nya juga itu bisa dari berbagai hal, dari SQL, NoSQL, search engine, ke server, messaging queue, dari AWS atau dari cloud pun bisa gitu kan untuk diproses oleh si prosesor ini gitu kan source-nya. Dan sepertinya sih harusnya ya teman-teman di Nivi ini tuh prosesnya udah lengkap sih, jadi udah bisa dipakai untuk enterprise atau perusahaan gitu. Kayak gitu. Nah, ini beberapa kategorisasi prosesor gitu kan. Ada 300-an tadi ya kurang lebih. Ada yang bentuknya data transformasi gitu. Misalnya data transformasi itu dia akan mengubah teks atau job transformation, atau misalnya merubah format teks dan sebagainya. Ini sebutnya data transformasi. Terus ada routing untuk mediation, misalnya ketika isinya A dia akan dipindahkan ke prosesor B, ketika isinya B akan dipindahkan prosesor yang lainnya, misalnya itu boleh juga, bisa sebagai routing dan mediation. Terus ada buat ke database access juga gitu kan. Database accessnya macam-macam supportnya. Bisa MySQL, Postgre, Oracle, Microsoft SQL Server, dan sebagainya itu bisa support juga. Eh, Fungsinya bisa buat execute SQL, put SQL, input ke SQL, dan sebagainya gitu. Terus ada attribute extraction, system interaction, ini buat ngerunning command OS, misalnya kayak ngerunning SSH, ngerunning di Linux dan sebagainya, itu boleh juga gitu kan. Ini buat data ingestion, buat baca file, baca FTP, baca HTTP, get Hadoop file system gitu kan, baca dari UDP, Kafka dan sebagainya, itu banyak juga. Untuk mengirimkan data juga bisa gitu kan. Bisa nyimpan ke file, ke FTP, Kafka, ke email pun bisa gitu kan. Terus untuk splitting and agregasi, HTTP, AWS, ini buat ke cloud juga bisa juga. Dan kategorinya atau misalnya prosesornya masih banyak sih sebenarnya ini. Tapi harusnya dengan 300 ini pun bisa memenuhi kebutuhan kita semua. Ada pertanyaan dulu nggak? Atau masih bisa mengikuti ya?
Halo, halo. Ini ada berapa orang total sih? Ada 34 ya. Izin Pak, saya lagi di jalan. Oh iya, iya, siap. Dari yang lain ada pertanyaan dulu nggak? Atau misalnya atau kasih feedback dulu sampai slide ini masih bisa dicerna nggak? Atau misalnya ini masih pemulaan nih gitu, masih bisa gampang gitu atau gimana? Belum Masih sampai bisa, praktis Pak. ini. Masih bisa, ya? Pak. Ya, Masih bisa, Pak. siap. Terima kasih. Jadi ini masih permulaan sih mungkin ya. Kalau nggak terlalu dihafalin juga nggak apa-apa sih, yang cuma pengenalannya dulu gitu kan. Nanti kita belajar ke step berikutnya. Nah ini flow file gitu kan. Flow file itu yang tadi yang buat nyimpen aktual datanya ya, bisa CSV, JSON, plain text, SQL dan sebagainya gitu. Terus ini adalah si flow file juga nanti di generate sama si prosesor ya, yang buat dia diproses jadi flow filenya tersebut yang akan diproses untuk prosesor lain, atau bisa jadi itu akhirnya lah gitu. Nah, connection sendiri yang tadi ya, yang menghubungkan antar prosesornya sendiri gitu kan, dan dia bisa berisi antrian dari flow file itu sendiri. Nah, ada lagi nih yang istilah berikutnya, yaitu prosesor group. Kalau yang tadi kan mungkin itu masih simpel ya, cuma dua proses aja. Misalnya yang seperti ini kan cuma dua proses aja, simpel gitu kan, nggak mungkin ini nggak terlalu dibikin grup juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi bisa jadi kita butuh sekumpulan prosesor yang akan kita grouping, gitu. Atau misalnya kita kelompokkan. Misalnya saya ada proses bisnis untuk memproses data sales misalnya. Itu kita akan bikin aja satu grup data sales. Terus ada juga data HR atau data human resource gitu, atau data karyawan. Nah, itu dibikin satu grup. Misal, terus kita joinkan nih antar grup itu. Nah, itu bisa juga dibikin antar grup, kita bikin konektor untuk diproses lagi. Nah, itu jadi bisa lebih kompleks lagi gitu kan, lebih banyak lagi. Oke. Nah, ini grouping. Selanjutnya adalah controller service. Nah, ini yang akan kita pakai berikutnya ya. Controller service itu berupa service yang akan dipakai prosesor. Nah, controller itu bisa dipakai untuk untuk konfigurasi koneksi database misalnya, atau untuk service CSV reader, JSON writer dan berikutnya. Jadi si prosesor sendiri kan itu untuk ngeproses datanya ya, misalnya, tapi dia bisa dia membutuhkan, misalnya dia connect ke database. Nah, connect ke database itu dibutuhkan sebuah control service yang kita namakan gitu. Atau dia pengen membaca CSV. Nah, itu sebelum CSV-nya dibaca, selain file CSV-nya harus disiapkan, controllernya juga harus ada gitu kan. Ini mungkin kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa controller ini. Nah, ini contoh controller untuk baca ke MySQL gitu kan, menggunakan DBCP, atau controller ke MySQL dengan menggunakan Hikari misalnya. Dan isinya bisa kita lihat ya di bawah ini, besar PRL-nya, driver kelasnya apa, location-nya dan sebagainya. Selanjutnya terkait flow file, ini udah dijelaskan tadi, yang mungkin flow file ini isinya data dari konten dan atribut. Konten ini isi filenya sendiri gitu kan, kayak misalnya ya isi teksnya apa aja sih di dalamnya gitu kan. Terus atribut sendiri lebih ke metadatanya, misalnya nama filenya, tanggal dibuat filenya gitu kan, atau misalnya filenya ada di mana dan sebagainya gitu. Ini prosesor gitu kan, prosesornya mungkin yang tadi udah dibahas juga ya, bisa
buat menambah, mengubah dan menghilangkan atribut flow file juga bisa gitu kan. Kayak misalnya kita buat merename nama filenya bisa, atau merubah atributnya, misalnya tanggal creation-nya dirubah bisa juga gitu kan. Atau bisa merubah isinya gitu kan, si prosesor juga bisa juga gitu kan, kayak gitu. Nah, flow filenya sendiri dia persisten disimpan di disk gitu. Artinya kan tadi kalau kita lihat sebelum diproses ke sama prosesor lain, dia akan menyimpan di flow file. Nah, itu disimpan di disknya si NIFI atau di lokal NIFI-nya jadi sendiri gitu kan. Terus dia akan melewatkan referensi, misalnya ada atribut atau konten dan sebagainya gitu kan. Kurang lebih itu sih mungkin ya life cycle-nya. Nah, ini yang tadi kita jelaskan sekilas ya. Sebenarnya prosesor ini kan banyak ya di NIFI ini, cuman ya kayak pisau Swiss Army gitu kan. Jadi mungkin walaupun banyak kan belum tentu kepake semua gitu kan. Ya kita pakai aja yang memang kita butuhkan gitu kan. Di antara 300 itu pun mungkin nggak semuanya kepake gitu. Ya mungkin nanti yang akan kita pelajari di sini pun nanti paling simpel-simpel prosesor aja, kayak misalnya baca teks terus diinput ke database misalnya, atau misalnya baca dari database MySQL diinput ke database Oracle misalnya. Itu paling yang gitu aja sih, yang simpel-simpel aja gitu kan. Nanti untuk pengembangan teman-teman bisa ngulik-ngulik sendiri sih, kalau misalnya butuh prosesor yang lain lebih expert atau lebih spesifik prosesnya, itu bisa dicari-cari. Nah, ini mengapa sih penting ya? Karena ya kita juga kadang harus tahu juga sih prosesor itu fungsinya buat apa gitu, dan kadang ide-ide dari data scientist atau database DBA dan sebagainya itu kan banyak ya untuk ngeproses ini harus ngapain nih, padahal sebenarnya bisa aja kita pakai simple proses untuk mengolah itu gitu kan. Dan banyak juga sih sesuai dengan fungsinya gitu. Nah, ini yang tadi ya, mungkin ini contoh-contoh prosesornya aja sih. Kalau ini generate profile, get FTP, SFTP, transformation process juga ini, convert record gitu. Nah, ini banyak juga. Terus ini buat put email, put file, put FTP, banyak juga prosesornya. Terus ini buat routing juga, untuk root attribute, root content gitu kan. Kayak misalnya root attribute itu misalnya ketika nama filenya A akan ke sini gitu, atau misalnya ketika filenya dibuat si A akan diproses ke prosesor A dan sebagainya, itu bisa. Atau misalnya berdasarkan kontennya, kalau kontennya isi ada kata rumah, dia akan diproses ke yang lain. Atau kalau ada kontennya isinya mobil, akan diproses ke yang lain misalnya. Itu bisa juga gitu. Jadi ini buat proses transformasinya nanti banyak gitu. Terus untuk database juga banyak, ada convert JSON ke MySQL, atau buat running SQL, input ke SQL, untuk ngelis database table itu banyak juga gitu prosesornya. Untuk ekstraksi juga sama, ekstraksi nilai beberapa dari JSON path atau XPath, XQuery dan sebagainya. Ini buat sistem interaction processor, ini kayak misalnya buat ngerunning OS command kayak SSH atau ping atau traceroute, if config dan sebagainya gitu. Kalau yang dibutuhkan di ini ya, di OS gitu, running processor OS. Untuk splitting and aggregation processor ada juga banyak gitu. Ini untuk HTTP, ini untuk baca web ya. Misalnya nanti teman-teman ada kebutuhan, saya pengen baca Twitter gitu kan. Nah, dari Twitter itu spesifik keyword tentang sekarang yang di happening apa ya? Oh, Coldplay misalnya. Saya pengen baca dari Twitter gitu kan, di HTTP Twitternya, terus pengen tahu nih Twitter tentang Coldplay Jakarta misalnya. Nah, itu bisa nanti akan muncul semuanya gitu kan Twitternya. Dari Twitter itu mau diapain nih? Oh, saya mau diolah nih, dijadiin
CSV bisa seperti itu. Atau saya mau diolah nih dijadiin ke database boleh juga seperti itu. Nanti kan ada prosesor yang sebelumnya ya buat pengolahan file dan untuk input database. Nah, setelah di input database apa teman-teman mau ngapain? Bisa dilakukan misalnya nih buat trend analisis, sentimen analisis itu kan bisa tuh bisa jadi nggak tahu tuh itu bisa jadi tugas besar atau bisa jadi makan jadi topik tes tugas akhir juga skripsi juga mungkin bisa ya mungkin didiskusikan sama pembimbing lah. Tapi dari sini kan teman-teman bisa nih ngolah oh, aku pengennya pakai ngapain nih buat buat ngetrend analisis Twitter atau misalnya ngelihat tren Google, ngelihat tren TikTok misalnya buat baca kalau misalnya ada API TikTok juga mungkin bisa juga gitu API-nya Facebook dan sebagainya atau yang kemarin tahun kemarin nih misalnya kita pengen bikin ETL untuk ngeproses data COVID misalnya itu bisa juga tuh kita baca dari HTTP-nya diekstrak datanya terus diinput ke database dari database nanti kita tampilkan oh ini tren COVID-nya seperti ini di daerah sekian positifnya sekian di Jakarta sekian di Bandung sekian nah itu bisa seperti itu. Nah secara fungsi sih sudah ada di sini nanti tinggal pakai sama teman-teman gitu. Nah ini untuk kebutuhan AWS Amazon Web Service gitu kan. Kalau misalnya nanti teman-teman butuh connect atau butuh data di AWS juga itu bisa juga gitu kan pakai beberapa apa namanya prosesor yang ini gitu kan. Kayak misalnya buat ngebaca S3 object atau membaca storage-nya gitu kan atau bisa put SNS atau get SQS itu bisa juga gitu kan. Cuman ini mungkin di tempat kita pun jarang pakai sih ini kalau yang Amazon ini. Atau tapi sebenarnya secara prosesornya bisa dibuka gitu. Dan sepertinya bentar kita lihat dulu ya. Materinya mungkin sepertinya sampai itu dulu ya. Nanti untuk minggu depan teman-teman bisa install dulu ya sama download Nevi-nya gitu kan. Terus install database misalnya MySQL, Postgre dan download driver class. Terus cari sampel project tentang ETL. Saya coba stop share dulu ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Ya, azan dulu ya mungkin ya. Saya izin tanya, Pak. Ya, boleh. Silakan. Kalau untuk tugas minggu depan kan itu kita cari sampel project itu langsung diaplikasikan ke Nify-nya sendiri atau hanya sekadar arsitekturnya dulu, Pak? Oh iya Seperti ya. diagram. Saya belum diskusi sama Bu Yan. Mungkin Bu Yan bisa dijelaskan tugasnya seperti apa nanti. Baik, Pak, Bu. Terima kasih. Ya. Baik, Bu. Ya. Coba bentar ya. Ini kita nunggu azan dulu ya apa gimana? Paling sampai oh ya. Oke. Nanti setelah azan mungkin saya tunjukin tentang ini aja sih. Mungkin kayak instalasinya gimana, terus cara ngerunning program sama sampel projectnya seperti apa sih yang di internet gitu yang contohnya gitu. Itu aja sih mungkin. Kita nunggu azan dulu sebentar ya.
Eh, halo, sudah kembali. Kita mulai lagi ya mungkin ya. Udah ada semua ini. Ada Pak. Ya. Tadi udah pada absen kan ya? Tadi link absen udah di-share juga ya di chat ya. Sudah Pak. Takutnya belum pada absen masuk lagi. Saya coba share screen lagi ya. Yang sudah muncul belum? Sudah Pak. Udah muncul ya. Nah, ini nanti yang tadi kan di Linux ya, di Linux mungkin kurang lebih sama sih. Ini kita coba yang di Windows dulu gitu kan, di Windows gitu kan. Ya, teman-teman yang pertama itu download JDK dulu gitu kan. JDK tinggal di ini websitenya gitu. Nah, tinggal diinstal di JDK, ambil gitu kan ya. Ada yang versi Linux, versi Mac OS, Solaris, sama Windows gitu. Kalau misalnya teman-teman pakai yang Windows, tinggal download aja yang Windows, nanti tinggal install sesuai dengan instruksinya ya. Biasanya sih tinggal next aja gitu kan. Kayak gitu. Nah, setelah install itu kan biasanya instalasinya ada di drive C ya. Drive C. Nah, drive C di program file. Nah, ini di sini program file, misalnya sini Java. Nah, ini. Nah, sini ada nih Java-nya nih. Contohnya misalnya di Java JDK ini. Nah, setelah ada hasil instalannya seperti ini, nanti ditambahin variabel ini di sistem variabel gitu. Mungkin bisa di start menu, environment, nah ini edit environment variable gitu kan, terus di property environment variable. Nah, tinggal di sini ditambahin Java Home. Nah, kalau sini kan saya udah nih Java Home, tinggal di input ininya misalnya jadikannya apa gitu kan. Kurang lebih gitu sih. Java Home, terus tinggal di OK gitu. Kalau misalnya di OK udah diisi, biasanya di sini kita coba tes running gitu Java C. Nah, kalau udah muncul kayak gini sih harusnya sudah terinstall gitu kan. Nah, ini Java version 17 2021 dan sebagainya. Setelah Java Home-nya terinstall, kita bisa download yang kedua itu misalnya download binary Nivi-nya misalnya. Ini kita coba binary Nivi-nya kita download misalnya. Nah, ini banyak ya, mungkin ambil aja yang misalnya di Apache Nivi binary misalnya sini. Nah, ini tinggal ambil aja yang versi yang ini banyak juga sih, atau yang backup site itu juga boleh juga gitu. Kayaknya paling sekitar 1 giga ya, berapa ya, coba 1,3 giga. Atau nanti saya
kirimkan ke Buyan mungkin ya. Nanti dari Buyan bisa ke mahasiswa atau ke kampus boleh bisa juga, atau download sendiri juga bisa sih, ini tinggal di download gitu. Nah, download. Oke, oke. Selanjutnya ketika sudah di download tinggal diekstrak gitu kan, di unzip, tinggal disimpan aja mau di folder mana gitu. Kalau saya sih ini simpannya di folder sini di C. Nah, ini hasil unzipnya seperti ini. Ini softwarenya gitu kan, softwarenya nanti teman-teman untuk yang di Windows mungkin tinggal di run nivi.bat-nya aja. Nah, di sini masuk ke bin, ini ada run nivi.bat. Nah, ini tinggal di running aja gitu. Hasil running nivi.bat-nya seperti ini sih, kayak gini. Nanti dia akan beberapa proses, terus running di proses ID berapa gitu. Nah, ini ada infonya gitu kan. Kalau sudah seperti ini bisa langsung buka websitenya gitu. Sambil lihat-lihat juga di sini ada beberapa konfigurasi gitu kan ya, di Nivi Properties. Kalau misalnya teman-teman nanti ada membutuhkan beberapa custom config-nya, ini bisa juga di sini kita dilihat-lihat gitu kan, lognya seperti apa, portnya bisa diganti dan sebagainya gitu kan. Tapi untuk yang saat inilah kita biarkan default aja lah dulu gitu ya. Sisanya nanti menyusul kalau ada kebutuhan gitu kan. Terus di sini juga ada folder log gitu kan. Ketika running itu kan dia di sini akan muncul lognya nih. Di sini akan muncul error log semua transaksinya, infonya, misalnya ada prosesor yang error atau ada sistem yang error, nanti akan muncul di sini gitu, kayak gitu. Nah, tadi kan kita ngerunning ini ya, ngerunning run.nivi.bat ini gitu kan. Selanjutnya teman-teman bisa open browsernya sih sebenarnya, ini kayak gini nih. Kita di localhost di port 8443 gitu kan, atau misalnya bisa di 127 juga bisa gitu kan, 127 di Nivi juga ini bisa juga gitu. Nah, portnya sama sih karena localhost di sini saya di IP 127.0.0.1 gitu. Nanti tinggal bikin login di sini, masukin misalnya create usernya gitu kan, masukin user dan passwordnya, nanti bisa login, masukin seperti ini ke dalam ke sistemnya seperti ini. Kalau udah ke sini, teman-teman bisa lihat di sini kan ada ya beberapa fiturnya ya, kayak misalnya di sini tadi prosesor, untuk bikin prosesornya, terus ini input port, misalnya kita bikin buat input dari prosesor sebelumnya ke prosesor proses grup ke grup sebelum dan grup sesudahnya gitu kan, itu bisa pakai input port. Terus ada juga port, terus ini proses grup yang tadi. Nah, ini juga sebenarnya proses grup gitu yang tadi saya jelaskan. Jadi dia di dalam proses grup ini kalau kita masuk ada prosesornya seperti ini gitu ya. Nah, ini kita kalau misalnya leave group, nah ini ke sini. Terus ini juga ada grup yang lain nih, misalnya isinya apa? Oh, ini yang get file, put file gitu kan. Atau bisa dibikin banyak lagi lah gitu kan. Terus ada beberapa fitur yang lainnya kayak funnel, template. Nah ini template juga mungkin kayak yang kita bikin kan ini bisa disimpan template-nya. Template-nya itu kayak misalnya bisa buat dipakai sama orang lain, buat bikin versioning atau buat diedit sama tim yang lain kan, itu bisa gitu. Jadi supaya tidak bingung orang yang bikin yang lain gitu. Nah, dari sini ada beberapa info ya, info kayak misalnya ini thread yang runningnya berapa sih? 0, berarti ini belum ada thread yang running. Terus ini ada data yang queuing-nya gitu, ini berapa sih, berapa size-nya gitu. Terus ini ada transmitting proses, terus ini proses
prosesor yang running ada berapa, di sini ada infonya, terus ada prosesor yang stop ada berapa, yang error ada berapa gitu. Nah, ini ada info-infonya. Sisanya kurang lebih sama sih gitu. Oke. Segitu dulu, ada pertanyaan dulu nggak? Kita coba masuk sini ya, enter group. Nah, ini studi kasus yang contoh studi kasus gimana? Ini ada Q-nya, kita coba hapus dulu ya. Hapus. Ada pertanyaan deh? Kita sambil jalan dulu ya. Ini kita stop dulu prosesnya. Stop. Oke. Nah, ini contoh aja sih. Contoh mungkinnya buat invoke HTTP misalnya. Ini invoke HTTP ini buat baca web. Nah, ini contohnya web dari data COVID India gitu ya. Kita coba buka dulu webnya. Nah, nanti si NIF itu akan baca di sini nih. Kan kalau kita lihat proses di sini, berarti NIF-nya bakal baca ini nih, web ini gitu. Ya kayak orang aja, human gitu kan, baca web, berarti si NIF-nya akan baca ini, announce, file, dan sebagainya. Terus ini API-nya apa gitu kan. Akan baca ini semua, terus kita coba running mungkin ya. Kita running sekali. Nanti setelah itu dia akan di HTML-nya dibaca gitu kan. Kayak gitu. Ini masih running, kita tunggu dulu mungkin ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada beberapa API ya di dalam data websitenya sendiri gitu kan. Ada yang JSON, time series, kita coba buka di sini gitu. Nah, ini data-datanya nih tipe JSON gitu kan. AN, delta, confirm, terus di sini juga ada jumlahnya, totalnya berapa, tanggalnya berapa. Jadi sebenarnya si website ini tuh berisi data-data dari COVID misalnya. Ada yang bentuk time series misalnya, ini bentuk CSV ada juga. Ada pengelompokan data berdasarkan state, berdasarkan distrik, terus berdasarkan ini banyak sekali datanya di sini gitu. Ini ada penjelasannya gitu. Nah, ini kayak gitu. Dari ini raw datanya juga ada. Ini raw data tanggal banyak apa ya, berapa ini? Kayaknya nggak nambah lagi sih kalau ini datanya, mungkin nggak update. Oke, kita tadi coba running. Nah, ini kita coba running info HTTP. Kita lihat di sini. Nah, di sini di flow file yang tadi ya, dia ada queuing 1. Nah, kita coba flow. Nah, sini hex gitu kan. Nah, di sini kita lihat dia sedang membaca website gitu. Nah, ini ada nih HTML-nya gitu kan. Terus isinya apa, di sini HTML-nya ada semua gitu kan. Nah, India dan sebagainya. Nah, kita akan proses ke yang selanjutnya. Misalnya ketika ini sudah selesai, kita coba yang get HTML-nya, kita running. Run once. Oke, nah ini dia sudah mulai running aktifnya. Artinya si flow file yang tadi ada di sini, dia diproses nih sama si get HTML gitu ya. Get HTML-nya ini lagi running satu thread gitu. Kita tunggu sambil buka lagi. Nah, di sini
tadi banyak ya beberapa CSV. Kita coba buka salah satu contoh CSV. Oh, ini ke download langsung ya. Kalau CSV. Udah belum? Nah, ini udah nih yang. Nah, di sini setelah ambil HTTP API di get HTML, nah kita lihat di ini isinya apa ya. Kita coba lihat. Nah, ini HTML-nya ada semua di sini nih. Coba salah satu filenya kita coba. Nah, ini nih HTML-nya ada time series JSON. Berarti kan yang tadi ya, yang time series JSON itu yang sini nih, time series min JSON gitu kan, kayak gitu. Di sini udah ke grab nih ya. Atau yang lain misalnya. Kita coba sampel flow file yang lain. Flow file yang lain. Apa nih isinya? Oh, ini raw data 35 misalnya. Oh, raw data 35 kan yang tadi di sini. Raw data 35. Nah, ini nih raw data 35. Jadi di sini dia udah nge-grab semuanya gitu kan ya, si HTML-nya. Kita lihat di konfigurnya gitu. Nah, di sini kan tadi di atas itu dia nge-grab API webnya ya. Nah, di get HTML nanti kita konfigur tuh dia akan ngefilter yang ada linknya. Ini kan TRTD ini buat link ya, buat link di website gitu. Nah, dia akan menjadi diproses lagi, masuk lagi ke flow file gitu kan. Dan kurang lebih dijalankan, coba kita, ini flow filenya masih masuk antrian karena ininya belum di running gitu. Nah, nanti di ekstrak teksnya kita coba running gitu ya, run once. Nah, di sini kita coba root on attribute ya, mungkin nanti kita akan pelajari. Nah, ini root attribute itu file yang di sini nanti akan diproses gitu kan. Atribut itu yang tadi ya, misalnya file name atau tanggalnya, creation date filenya dan sebagainya. Itu di sini akan kita pilih nih filter. Kalau misalnya yang ada namanya distrik akan diproses ke sini gitu kan, atau kalau API yang lain akan diproses ke sini gitu kayak gitu. Ini kita coba lihat dulu di queue-nya ini. Nah, ini di sini ada satu ya. Nah, ini nih time series JSON gitu. Contoh. Oke. Nah, di sini kan API-nya banyak ya. Ada yang raw data, ada yang tadi itu apa nih, distrik gitu kan. Distrik. Nah, ini nah yang kita ambil distriknya aja gitu kan. Makanya di sini root on attribute nih berjalan gitu. Kita coba run once, run at once. Nah, lagi diproses, threadnya lagi running ya. Terus selanjutnya ini ada buat download juga ya, download misalnya HTTP-nya isinya apa gitu kan. Nah, ini kita lihat di sini ada yang ke filter nih, ke filter misalnya kebuang gitu kan, di sini ini kebuang filenya unmatched atau tidak ketemu listing. Nah, ini ternyata yang kebuang itu misalnya si time series JSON karena dia bukan distrik misalnya kayak gitu. Terus flow-nya sampai sini ke download datanya, terus request header sama sampai pada akhirnya di input ke database gitu kan. Untuk prosesor yang ini kan mungkin bawaan semua ya. Nah, mungkin kita lihat di JSON. Nah, ini JSON. Nah, JSON, bentar sebentar, query code. Nah, di JSON sendiri tadi yang seperti saya sampaikan itu adalah ada service ya, connection service. Nah, ini kita connection service-nya kita pakai yang CSV reader atau JSON record. Nah, ini kita coba. Nah, ini masuk ke controller service-nya nih. Jadi nanti kalau misalnya ada mau tambahin control service-nya tinggal ditambah di sini gitu ya. Ini ada controller buat
database juga. Nah, nanti tadi kan di tugasnya teman-teman minta download database ya, misalnya database Postgre, MySQL dan sebagainya gitu kan. Di sini nanti coba aja download misalnya MySQL, nanti di config di sini di MySQL-nya. Nah, ini biasa isi nanti URL-nya apa. Terus di sini drivernya nanti diisi, di download drivernya. Lokasi drivernya gitu kan. Kalau kita lihat coba di sini ya, lokasi drivernya saya simpen di ini, tergantung filenya ada di mana gitu. Nah, di sini sih saya punya download MySQL connector. Nah, ini disimpan di folder ini gitu kan. Dan itu nanti diinputkan di control service-nya untuk koneksi ke database gitu. Dan nanti ada controller buat service buat JSON, sama ada controller buat insert ke database. Nah, di sini buat insert ke database dan terus statementnya nanti tinggal diisi. Nah, kurang lebih itu aja sih dulu ya untuk pengenalan ya. Untuk installnya sudah, terus tadi ada pengenalan sedikit. Paling minggu depan teman-teman sudah install di laptop sendiri mungkin ya. Ini bentar. Nah, ini install download Nivi, terus install database. Nanti download database driver class yang mungkin yang tadi driver classnya kan yang ini nih. Nah, yang ini misalnya MySQL connector atau Postgre atau Oracle, ini biasanya punya konektornya masing-masing gitu kan. Gitu. Terus ya udah selanjutnya di driver class itu dipakai buat koneksi ke database nantinya. Nah, kurang lebih itu aja sih untuk pertemuan kali ini ya. Ada